Curhat dari seorang wanita tentang perselingkuhan dan dampak terhadap keluarga. Ketika sedang makan malam, tiba-tiba suamiku berkata pelan, "Kita cerai saja." Aku terdiam 3 detik, lalu menjawab, "Baik." Setelah itu aku mengambil sepotong daging, memasukkannya ke mulut dan melanjutkan makan seperti biasa. Dia menatapku lama, mungkin dia sudah menyiapkan banyak kalimat dramatis, tapi tidak ada satupun yang sempat ia gunakan. Ia bertanya soal pembagian harta Gonagini. Aku hanya bilang, saya tidak akan ambil lebih, yang memang bagian saya itu yang saya ambil. Lalu aku melanjutkan makan tanpa ekspresi. Tidak ada tangisan, tidak ada pertanyaan, kenapa, tidak ada teriakan, tidak ada mohon-memohon. Tapi tentu saja tak ada yang tahu betapa bergolaknya hatiku di balik wajah yang tenang itu. Namun aku tahu satu hal, apapun yang kulakukan sekarang sudah tidak ada gunanya. Seorang pria yang tiba-tiba sangat tenang saat mengajukan perceraian biasanya hanya punya 3 alasan. Dia sudah tidak mencintai, dia sudah punya orang lain, atau dia sedang menghadapi sesuatu yang membuatnya ingin lari. Dan apapun alasannya, aku sadar pernikahan itu memang sudah selesai. Menangis, ribut, atau mengancam hanya ampuh kalau dia masih mencintai kita. Tapi jika hatinya sudah bukan untuk kita, melakukan itu semua hanya mempermalukan diri sendiri. Lebih baik aku mengambil hakku lalu pergi dengan kepala tegak. Memaksa dia bertahan atau berbagi suami dengan perempuan lain bukanlah gaya hidup saya. Walaupun seluruh dunia tidak mencintaiku, aku tetap harus mencintai diriku sendiri. Aku tidak boleh menjadikan diriku murah. Setelah cerai, banyak angin-angin dan gosip-gosip sampai ke telingaku. Meski aku bilang tidak mau tahu, setiap hari selalu ada orang yang menyampaikan kabar tentang dia. 1 bulan setelah perceraian, dia menikah lagi. 7 bulan kemudian istrinya melahirkan. Dari situ aku mengerti, bukan aku yang tidak cukup baik. Hanya saja dia tidak mampu menolak godaan wanita yang lebih muda dan menggiurkan. 1 tahun berlalu dan karma bekerja dengan caranya sendiri. Aku mendengar kabar dia selingkuh lagi. Istrinya datang ribut ke kantornya, dia dipecat, lalu cerai untuk kedua kalinya. Istrinya membawa anak dan dia keluar hampir tanpa apa-apa. Wanita yang ketiga yang disebut orang keempat itu menghabiskan sisa uangnya lalu pergi. Aku tidak menertawakan nasibnya. Aku hanya berkata, saya tidak punya energi untuk urus hidupnya. Saya sibuk memperbaiki hidup saya sendiri. Suatu malam dia menelepon dalam keadaan mabuk. Suara beratnya bertanya, "Kenapa dulu kamu tidak mempertahankan aku? Kalau kamu menahanku, mungkin kita tidak akan bercerai." Aku diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Telepon kututup dan dalam hati aku tahu, kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Karena yang menyembuhkan kita bukan waktu, tetapi kemampuan kita melihat masa lalu dengan tenang, tanpa dendam, tanpa berharap hal itu berubah. Inilah kenyataannya. Pelakor bisa merebut suami orang, tapi tidak bisa merebut kedewasaan, harga diri, dan masa depan kita. Kadang kehilangan seorang justru adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari hidup yang keliru. Dan pada akhirnya, tidak semua perpisahan berarti kekalahan. Beberapa perpisahan adalah bentuk kemenangan kita menjaga harga diri. Saya Monica Su.